Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan selamat Natal bagi kita semua. Pagi ini kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Di masa-masa perayaan Natal ini, biar kita terus mengingat akan kasih Tuhan Yesus. Dia yang datang ke dunia, Dia yang hadir dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Mari bersama-sama kita akan memulai peribadahan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kami puji dengan riang. Kita pujikan ketiga baitnya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Baik, yang ketiga kita pujikan. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ajak kami pun serta. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Dengarkanlah nats pembimbing kita di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang
untuk menyembah Dia. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita juga akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Teruslah mengingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan kita pun juga belajar untuk mengasihi Tuhan bahkan kepada sesama kita. Waktu ini adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita masuk di dalam doa bersama-sama. Doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kita perlu terbuka, kita perlu mengakui akan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita menyanyi Seputih Bulu Domba. Mari bersama-sama dengan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Datanglah di hadapan Tuhan saat ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Milikilah satu kerinduan untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menuruti akan setiap kehendak-Nya. Bahkan waktu ini Tuhan ingin kita datang di hadapan-Nya
untuk mengakui akan segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan hanya mau kita untuk mengakuinya saat ini di hadapan Tuhan, karena Dia akan mengasihi, Dia yang mengampuni setiap diri kita. Datanglah saat ini di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan. Kami yang tertunduk, bukan hanya kami tertunduk berdoa, tapi kami mau mengakui akan segala dosa kami Tuhan. Kami mau mengakui akan segala kesalahan kami saat ini di hadapan Tuhan. Dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindu terus senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi dekat dengan Tuhan, mengenal akan Engkau, bahkan menuruti setiap perintah dan melakukan setiap kehendak yang daripada Tuhan saja. Tuhan, kami mau datang saat ini karena Engkau mengasihi kami. Engkau yang mengampuni kami dan Engkau begitu setia terhadap kami. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini datang di hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada. Kami memohon kemampuan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk memampukan kami melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini kami dapat mengakui akan segala dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah satu berita anugerah sebagai orang percaya yang telah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan kita yang setia. Berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita juga akan membaca petunjuk hidup baru sebagai satu pedoman di dalam hidup kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Demikianlah petunjuk hidup hari dan firman Tuhan yang boleh kita baca. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita terus mengingat akan kasih-Nya dalam kehidupan kita, mengingat akan kebaikannya yang tidak pernah berlalu dalam kehidupan. Sehingga saat ini kita ada, itu pun juga karena kasih dan kebaikan daripada Tuhan kita. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu ini, kita akan sama-sama menyanyi, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kebaikan
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami terus boleh menikmati kebaikan dan kasih-Mu bagi setiap kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk dengan diam, merenungkan firman, dan bahkan ketika kami menyelesaikan peribadahan ini, kami boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yaitu setelah Natal. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah perenungan kita bersama setelah perayaan Natal telah selesai. Karena hari ini tanggal berapa? 26 ya. Tanggal 26 Desember 2021. Kemarin tanggal 25 kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita secara online dari rumah kita masing-masing merayakan ibadah Natal bersama-sama. Dan hari ini pada hari Minggu yang Tuhan izinkan untuk kita boleh jalani, bahkan kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian Natal. Sebuah perenungan pasca perayaan Natal. Tapi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan kita dulu. Kita buka firman Tuhan kita di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu di rumah membaca ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-12. Dengan judul perikop, orang-orang Majus dari timur. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur. Itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih yang biasanya kita lakukan gitu ya? Apa sih yang biasa kita lakukan saat menjelang Natal? Saudara, biasanya kita lakukan itu di akhir November atau enggak di awal Desember? Kira-kira apa biasa yang kita lakukan untuk mempersiapkan Natal? Wah, Natal sudah akan tiba. Yang saya lakukan adalah apa biasanya? Gini ya Bapak Ibu ya, mendekorasi, dekorasi Natal. Nah saudara yang terkasih,
kita mulai masuk ke gudang gitu ya, karena ini hal yang kita lakukan biasanya setahun sekali. Kita masuk ke gudang, kita mencari pernak-pernik hiasan Natal yang selalu kita pasang setiap tahunnya. Mungkin kalau kita sudah menemukan pernak-pernik Natal itu, kita lihat, kita teliti kira-kira masih bagus apa sudah rusak ya. Kalau sudah rusak tentunya kita akan pergi ke toko gitu ya. Toko kita membelinya atau enggak, udah zaman sekarang kita buka Tokopedia, buka Shopee gitu ya, kecuali kalau kita buka Shopee Food lain lagi ya. Buka Tokopedia, buka Shopee gitu biasanya cari apa? Cari pernak-pernik Natal yang sekiranya cocok untuk dipasang di pohon Natal atau di ruangan-ruangan yang nantinya akan kita jadikan sudut dekorasi Natal. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, artinya apa? Artinya adalah kita sedang mempersiapkan kemeriahan Natal yang setiap tahunnya kita rayakan. Saudara, dekorasi ini menunjukkan kepada setiap diri kita bahwa ada antusiasme kita untuk menyambut Natal, saudara, merayakan Natal. Bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Natal memang bagi sebagian orang menjadi sangat berarti jika sudut ruangannya atau rumahnya gitu ya dipenuhi dengan pernak-pernik Natal, saudara. Karena ini nggak salah Bapak Ibu ya. Untuk menyambut Natal kita punya antusiasme sendiri untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga. Entah itu kita dekorasi secara mewah atau mungkin sederhana gitu ya. Natal tetap akan kita jalani. Kita memaknai Natal ini sebagai satu bentuk akan kasih Tuhan, akan kasih Allah bagi setiap kita yang percaya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah makna Natal yang sesungguhnya. Tapi realita terkadang yang terjadi belakangan ini adalah makna Natal sesungguhnya Bapak Ibu semakin lama semakin teralihkan dengan apa? Berbagai macam hal. Biasanya apa yang paling kelihatan kalau kita sudah mau masuk ke dalam momen Natal di bulan Desember? Biasanya ini ya, banyak diskon, bos, 12 atau diskon yang lainnya. Kalau Bapak Ibu ke mall gitu ya, ada yang warna merah itu biasanya. Merah itu apa? Biasanya diskon 70 plus 20 gitu kan. Diskon 50%, all item dan lain sebagainya. Sudah promosi-promosi barang dengan diskon yang spesial itu biasanya banyak ditawarkan. Bukan hanya di mal-mal, kadang kalau kita lagi perjalanan gitu, kita lihat baliho atau enggak banner yang besar gitu Bapak Ibu ya. Kita lihat ada promo hotel, ada promo apa? Promo pernikahan, hotel gitu dan lain sebagainya. Saudara, promo itu banyak sekali ya, apalagi di momen-momen Natal, Saudara. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Natal itu seolah juga identik dengan bapak-bapak tua. Bapak-bapak tua yang gendut berjanggut putih ya. Tahu ya siapa ya? Bapak-bapak tua berjanggut putih ya. Santa Claus, biasanya orang ngomong Santa Claus atau Sinterklas anak-anak ya. Anak-anak sekolah minggu biasanya ngomong Sinterklas gitu. Yang mengendarai kereta terbang ditarik oleh rusa-rusa ya. Tapi ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kita pernah kehilangan makna Natal yang sesungguhnya, bahwa kelahiran Yesus itu adalah satu wujud nyata daripada kasih Allah. Kelahiran Yesus itu merupakan suatu bentuk bagaimana Allah mengasihi akan dunia ini. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, lalu apa yang terjadi saat perayaan Natal itu telah usai? Apa yang terjadi saat perayaan Natal itu sudah usai? Kira-kira Bapak Ibu mau ngapain kalau Natal sudah selesai? Ya pasti merayakan tahun baru, pasti ya. Jadi ada 1 minggu setelahnya kita merayakan tahun baru gitu kan ya. Di hari yang sama kalau salah ya. Kalau tanggal 25-nya itu tahun ini Sabtu ya. 25 Desember itu Sabtu, dari tahun barunya juga ikut Sabtu. Berarti bedanya 7 hari ya, 7 hari dengan Natal dan juga tahun baru. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita semua adalah, apakah perayaan itu memberikan sesuatu hal yang berbeda dalam diri kita?
Setiap kali kita merayakan Natal setiap tahunnya, apakah sama saja? Nggak ada bedanya. Sama tahun lalu, sama 2 tahun lalu, nggak ada bedanya kok, sama aja. Natal ya gini-gini aja. Ataukah Bapak Ibu sekalian, Natal itu hanya memberikan sebuah kepuasan dalam diri kita, ya, kepuasan dalam diri kita karena hasil dekorasi kita yang sangat bagus. Kita membanggakan hasil dekorasi, ya, di rumah bersama dengan anak-anak dulu. Mungkin 5 tahun lalu saya dekorasi nggak sama anak-anak, sekarang mendekorasi dengan anak-anak, ya. Atau sekarang model dekorasinya berbeda, sehingga itu sangat memuaskan saya. Jadi setiap tahun itu temanya beda-beda, walaupun tetap tema besarnya Natal, tapi kadang ada saljunya, pohonnya, kan biasa gitu ya. Pohon cemara kadang dikasih kapas gitu ya, kasih putih-putih supaya kayak kelihatan seperti salju, atau enggak dikasih lampu-lampu pernak-pernik Natal yang mungkin setiap tahunnya berganti-ganti. Kemudian apa yang dilakukan? Upload Facebook, upload di Instagram, jadikan Instastory. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin kita merayakan Natal, ya, tanggal 25 Desember 2021. Kita bersama-sama merayakan Natal, sebuah perenungan yang baik tentang tema yaitu kasih yang terbesar. Kita diingatkan bahwa kasih Allah yang besar bagi dunia ini, Yesus diberikan kepada kita. Allah mengaruniakan anaknya tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, momen Natal, ya, peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah tanda kehadiran Allah dalam dunia secara fisik, Bapak Ibu, ya. Juga Natal ini berarti tentang penyataan kasih setia Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang Immanuel, yang dikatakan Immanuel itu bagi setiap kita umat yang percaya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai umat percaya, saat kita merayakan Natal bersama dengan keluarga saudara, bersama dengan orang-orang kita kasihi, artinya kita diundang, kita dipanggil oleh Allah, kemudian kita diutus untuk menjadi tanda kehadiran, keakraban, pernyataan kasih setia Allah pada semua orang. Jadi kita di dalam kehidupan kita perlu saudara untuk menguatkan mereka yang lemah. Kita dipanggil datang untuk beribadah, kita dikuatkan. Ketika kita sudah dikuatkan, kita ditolong dan diberikan kekuatan oleh Tuhan, kemudian kita keluar diutus oleh Tuhan untuk menolong mereka, saudara-saudara kita yang lemah di dalam iman, memberikan penghiburan pada mereka yang putus asa, Bapak Ibu, memberikan suatu kepastian, pernyataan kepastian bahwa Yesus adalah penolong, bahwa Yesus lahir ke dalam dunia, ada ke dalam dunia, itu karena kasih Tuhan. Kemudian nanti akan menyelamatkan setiap mereka yang percaya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal ini adalah Natal yang suatu suasana yang gembira, Bapak Ibu. Suatu berita sukacita, ya. Ada sebuah kesukaan, ada damai sejahtera di dalam Natal. Karena Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu telah lahir ke dalam dunia. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat apa yang kita baca hari ini. Suatu pembacaan tentang satu kisah, ya. Kisah yang didasari tentang orang-orang Majus, di mana mereka melakukan perjalanan saudara, hingga sampai mereka berhasil menemukan apa yang mereka cari selama ini. Jadi Bapak Ibu, kisah ini adalah kisah setelah Yesus dilahirkan beberapa waktu lamanya. Sudah orang-orang Majus, kita tahu semua, bahkan mungkin setiap tahun kita mendengarkan kisah ini, ya, cerita ini tentang orang Majus. Saudara, orang Majus ini merupakan orang-orang yang bijak, ya. Mereka adalah seorang pemimpin, seorang raja, seorang yang kaya juga. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu perbintangan, ahli astrologi. Jadi seperti itu. Saudara, mereka menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer dan memakan waktu bukan harian, saudara. Mungkin bisa dikatakan mingguan, berminggu-minggu untuk apa? Bisa sampai ke Bethlehem. Untuk sampai ke Bethlehem, saudara. Mereka mengikuti bintang sebagai penunjuk jalan daripada perjalanan mereka, dan pada akhirnya orang-orang Majus ini sampai dan kemudian mereka menjumpai akan bayi Yesus. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus ini datang kepada bayi Yesus, mereka merayakan sama seperti kita.
Mereka merayakan akan kelahiran Yesus. Lalu apa yang ada di dalam hati mereka? Apa yang ada dalam diri mereka? Apa yang mereka alami pada waktu itu? Saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-10 ya, ayat 10 dikatakan apa di sana? Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, mereka sangat bersukacita, dikatakan di dalam ayat ke-10. Sangat bersukacita. Saudara, orang-orang Majus ini nampak memahami betul akan sebuah perjumpaan yang indah bersama dengan bayi Yesus pada waktu itu. Sampai-sampai mereka memberikan apa? Persembahan yang terbaik dalam bentuk materi, ya. Emas, kemenyan, dan mur. Artinya adalah Bapak Ibu, kelahiran Yesus bagi mereka, bagi orang-orang Majus adalah suatu pengalaman yang baik, suatu pengalaman yang terbaik dalam hidup mereka. Saudara, mereka ini adalah raja, mereka ini adalah pemimpin, orang yang kaya, memiliki banyak harta. Maka pemberian mereka melalui emas, kemenyan, dan mur menjadi satu tanda Bapak Ibu, bahwa mereka turut bersukacita atas kedatangan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Saudara, walau harus menempuh ratusan kilometer atau bahkan ribuan kilometer, mereka harus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mungkin saudara, perjalanan yang jaraknya tidak dekat, mungkin naik hewan keledai dan juga unta Bapak Ibu yang terkasih. Tapi mereka dalam perjalanan mereka sudah punya semangat akan bertemu dengan Sang Juru Selamat. Tekad mereka kuat, kerinduan mereka sangat kuat untuk menemui Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita ya bayangkan saudara, di luar lagi hujan gitu, pas hari Minggu pagi, ibadah jam 8. Mau berangkat ke gereja, lihat cuaca nggak mendukung. Cuaca hujan, kita ngomong hujan aja deh. Kadang kita sudah cepat-cepat memutuskan apa? Wes lah, nggak usah ibadah. Ini sebelum pandemi ya. Wes lah, nggak usah ibadah, minggu depan aja. Di luar lagi hujan. Atau mungkin kita lagi sakit kepala atau lagi sakit yang lain, flu sedikit aja. Kita apa? Males, kita doa. Kita ngerasa badan kita nggak enak, ya sudahlah, aku istirahat. Istirahat lebih baik daripada datang ke gereja. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah melayani pada satu gereja, ya, satu GKT yang ada di wilayah timur Bapak Ibu. Ada satu kakak, ya, satu keluarga jemaat GKT ya, yang pernah saya layani dulu. Mereka harus menempuh jarak 2 jam perjalanan untuk bisa sampai ke gereja. Jadi ini di daerah ya, coba bayangkan ya, bukan di tengah kota. 2 jam di tengah kota. Mungkin alasannya macet. Mungkin dari sini, dari Nirwana gereja ini sampai ke GM lah contohnya. Bisa 2 jam? Bisa. Bisa 3 jam? Bisa. Bisa 15 menit? Bisa. Tapi saudara, ini di daerah yang gak ada macetnya. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Jarak kurang lebih 2 jam perjalanan. Gak ada macet ya karena di daerah. Kemudian mereka juga harus naik angkot. Mereka nggak ada kendaraan pribadi, saudara. Mereka harus naik angkutan umum yang memang juga jarang ada dan jam jalannya juga nggak tentu. Jadi seperti itu. Saudara bayangkan, perjalanannya itu panjang loh. Jadi kalau dihitung-hitung itu ya 2 jam perjalanan dari rumah ke gereja. Kita bulatkan 2 jam. Kemudian ikut ibadah, mentok 2 jam, 1,5 jam lah. Ya, sudah berapa jam? 3,5 jam. Kemudian pulang. Pulang berapa jam? Ya 2 jam, kurang lebih. Saudara, bayangkan ya, dia harus memberikan waktu 5,5 jam atau enggak maksimal 6 jam untuk beribadah kepada Tuhan. Kita yang rumah dekat-dekat sini ya, atau kita yang masih di wilayah Nirwana, kita yang masih di wilayah Rungkut, Wonorejo, atau masih di wilayah Surabaya, kadang kita masih mikir, gereja enggak ya? Di luar hujan ya? Ke gereja enggak ya? Banyak alasan ini dan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kerinduan satu keluarga ini untuk ke gereja beribadah kepada Tuhan. Dan mereka rindu untuk bertemu dan datang bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya,
beribadah kepada Tuhan. Saudara, lihatlah orang Majus. Dalam perjalanan panjang mereka, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan bisa dikatakan. Orang Majus ini mau menundukkan dirinya, mereka mencari Yesus. Mereka rela membayar harga saudara, untuk bertemu dengan Sang Raja, untuk bertemu dengan Kristus Yesus. Lalu sekarang menjadi perenungan bagi kita adalah bagaimana kita selama ini memaknai akan Natal. Bagaimana kita selama ini memaknai akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita antusias Bapak Ibu menyambut kedatangan Yesus dan merayakan akan kelahiran Yesus? Apakah kita selalu bersuka cita atas kehadiran Yesus ke dalam dunia ini? Bapak Ibu Saudara, Natal seringkali hanya menjadi satu momen setahunan saudara, untuk kita refreshing secara rohani. Mungkin jika kita terlalu mengagungkan Natal ya sebagai sebuah perayaan, maka kita akan mudah sekali terjebak pada aktivitas kerohanian yang menggila saudara di bulan Desember. Biasanya gereja itu sibuk-sibuknya di bulan Desember atau enggak di bulan Paskah, menjelang Paskah saudara. Saudara, kalau persiapan Natal contoh ya, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh latihan, kemudian biasanya ada drama, biasanya ada paduan suara ya, persiapan lain dan sebagainya, itu sungguh-sungguh saudara. Tapi bagaimana dengan ibadah setiap minggunya? Bagaimana dengan persekutuan di tengah minggu, tadi dalam doa, komisi wanita mungkin, atau dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berurusan dengan peribadahan saudara? Apakah kita hanya mempersiapkan seadanya saja? Kalau Natal kita menggebu-gebu semangat, semangat Natal gitu ya, memberikan persembahan yang banyak, memberikan sesuatunya itu lebih. Tapi kalau hari-hari biasa, ya seadanya saja. Saudara, Tuhan tidak mau kita melakukan hal yang seperti itu. Tuhan inginkan kita maksimal, bahkan dengan semangat, ya, kegairahan untuk datang kepada Dia dalam kehidupan kita. Kita harus semangat Bapak Ibu, apapun yang terjadi, apapun yang menjadi peribadahan itu sendiri, ya, peribadahan kita baik di tengah minggu, bahkan di dalam ibadah Natal atau Paskah atau ibadah tengah minggu Bapak Ibu, Tuhan ingin kita untuk memiliki semangat yang sama. Karena itu semua kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Natal memang tidak akan pernah berarti tanpa kelahiran Yesus. Tapi Natal juga tidak akan pernah berarti saat kita tidak memperhatikan hidup kerohanian kita. Saudara, apa yang perlu kita renungkan pada hari ini? Apa yang perlu kita pahami dan kita pelajari pada hari ini? Setelah Natal ini selesai, ya, setelah Natal ini selesai, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Saudara, Tuhan itu mengasihi kita supaya kita mengasihi. Tuhan itu mengasihi dan mengampuni saya supaya saya ini bisa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat bagi saya. Tuhan memberkati saya supaya saya ini bisa memberkati sesama. Bahkan Tuhan mengorbankan dirinya, mengorbankan kenyamanan dirinya bagi setiap kita supaya kita pun juga rela mengorbankan diri kita. Kalau kita ngomong sekarang Bapak Ibu sekalian, kadang kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadang hal-hal yang menjadi kewajiban, contoh perpuluhan saja, kadang kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita setelah Natal, ya, bukan hanya di tahun ini saja, bahkan di tahun-tahun ke depan, sungguh boleh menggairahkan kita kembali saudara. Sungguh boleh menggairahkan semangat kita, meningkatkan semangat kita untuk kita boleh melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Kristus hadir ke dunia untuk menolong kita, untuk menjadi pendamai kita, untuk menyelamatkan setiap kita. Kita sudah diberikan jaminan. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini pun saudara, kita sudah mendapatkan jaminan karya keselamatan daripada Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Natal ini, marilah kita memiliki semangat yang baru.
semangat yang lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan selamat Natal bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera, kasih dan sukacita Natal selalu menaungi setiap kita. Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kita, bahkan pergumulan hidup Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh bersama-sama menikmati momen Natal bersama dengan keluarga dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, menyertai hidup kami dan langkah kami. Bahkan Tuhan, setelah kami boleh merayakan Natal ini, kami pun boleh merenungkan akan kasih-Mu. Bahkan kami terus dipakai oleh Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biar ini semua menjadi pedoman dalam hidup kami, bahkan tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan kita berikan untuk Tuhan, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Kita pujikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari saya mengundang setiap kita, Bapak Ibu di rumah bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur ketika Tuhan masih berikan kami waktu untuk beribadah kepada Engkau. Dan saat ini kami boleh mau memberikan persembahan kami, biar Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini, dan berkati juga setiap anak-anak-Mu, majelis yang boleh mengelola keuangan ini, biar Tuhan juga berikan hikmat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dengan tetap bangkit berdiri kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa syafaat pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah lalu dalam kehidupan kami. Saat kami melihat hidup kami ini, kami terus juga melihat akan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Sehingga saat ini kami datang di hadapan Tuhan penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat saat ini kami boleh berdoa bersama-sama untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami terus mau berdoa untuk gereja ini, tempat kami bertumbuh, tempat kami terus mengalami pengenalan akan Kristus Yesus. Kami bersama-sama berdoa saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan menolong gereja ini supaya terus ada di kota Surabaya. Bahkan melalui para pengurus majelis hamba Tuhan boleh bersatu hati untuk memiliki visi yang sama bersama dengan Tuhan untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini. Kami percayakan gereja ini hanya ke dalam tangan pimpinan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk setiap rencana yang akan dilaksanakan di tahun ke depan, menyambut tahun 2022, bahkan selama 1 tahun nantinya. Biarlah Tuhan boleh memberkati gereja ini, bahkan di tengah pandemi yang ada juga Tuhan boleh menolong setiap jemaat-Mu yang saat ini belum mengikuti peribadahan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama saat ini supaya Tuhan juga berikan pertolongan-Mu kepada setiap jemaat, mereka yang dekat, mereka yang jauh. Biarlah kasih Tuhan senantiasa melingkupi mereka, bahkan ingatkan mereka untuk terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Mereka yang bergumul saat ini dengan kesehatan, mereka yang bergumul dengan kehidupan pribadi, bahkan kehidupan berkeluarga, bahkan pekerjaan mereka. Kami boleh berdoa bersama-sama saat ini supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, bahkan berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang memiliki permasalahan pergumulan dalam hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Kami juga menyerahkan Tuhan, mengingat untuk bangsa kami. Tuhan, kami terus mengingat kasih-Mu untuk bangsa ini. Bila Tuhan pulihkan bangsa ini di tengah kesulitan yang dihadapi. Bahkan Tuhan pakai presiden, wakil presiden, bahkan para menteri jajarannya, mereka yang memimpin dan melayani di pemerintahan pusat, bahkan sampai ke daerah pelosok pun. Biarlah para pemimpin ini juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami percaya bahwa ada tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami boleh berdoa saat ini dan kami boleh berseru menyerahkan untuk setiap pokok-pokok doa ini. Karena kami percaya ketika kami berseru pada saat ini, ada Tuhan, Engkau sang punya kuasa akan kehidupan kami, yang mampu menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mewakili majelis GKT Hosana Nirwana akan membacakan warta kita pada minggu ini, Minggu 26 Desember 2021. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua dan kita boleh menyambut tahun baru tahun 2022. Kiranya kita terus boleh memaknai dan memperingati Natal dalam kehidupan kita. Yesus Kristus dianugerahkan Allah dalam kehidupan kita sehingga kita boleh beriman dan percaya kepada Dia karena Dialah penyelamat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, warta kita pada minggu ini 26 Desember 2021 yang pertama, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan kita, keluarga kita, bahkan setiap hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih untuk pelayanannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan adakan kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember. Kita tidak mengadakan ibadah buka tahun ya, tapi kita adakan ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember jam 8 malam. Jadi nanti kita ada puji-pujian, kita ada refleksi bersama-sama, kita ada kesaksian juga di sana melalui Zoom meeting ya. Bapak Ibu bisa mengikuti di dalam kebaktian tutup tahun ini. Mari kita bersama-sama boleh beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kita boleh merefleksikan diri khususnya tahun 2021 yang kita sudah jalani, bagaimana nanti ke depan menyongsong tahun 2022 penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi kebaktian tutup tahun akan diadakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pada pukul 8 malam ya melalui Zoom meeting. Nanti link akan saya bagikan di grup WA ya, grup WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk dilayani dalam pelayanan doa secara online, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor saya, nomor WA saya, atau Bapak Ibu bisa telepon ke nomor gereja untuk nanti akan dilayani. Dan gereja juga terus menghimbau karena ini masuk PPKM ya, PPKM level 3 sesuai dengan anjuran pemerintah. Bapak Ibu, gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap melakukan social distancing, menjaga jarak dan memakai masker jika ada kepentingan di luar rumah. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan bantuan di tengah pandemi karena kesulitan kebutuhan sehari-hari, Bapak Ibu bisa menghubungi gereja, nanti akan dibantu dan dilayani dalam pelayanan diakonia. Jadi seperti itu. Bapak Ibu jangan ragu, jangan sungkan untuk menghubungi saya atau menghubungi gereja. Dan jika ada yang ditanyakan seputar pelayanan dan kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau majelis yang melayani untuk nanti akan dibantu di dalam pelayanan. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri peribadahan kita. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan doksologi. Kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.